Yang saya hormati para wakil talqin, para petugas manakib, Bunda Haya, dan seluruh orang-orang yang bekerja sama tim MOI ini sehingga sukses acara MOI setiap harinya. Yang saya hormati ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa dimanapun hari ini berada. Saya bersyukur bahwa kita semua bisa sama-sama terus belajar istiqomah bersama guru dalam rangka kita tiada lain menghiasi hati kita dengan hal yang indah, yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan satu kalimat dari pengersa Abah yang ada di dalam kitab Fadhailus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Zinatul qalbi bitauhidi wal akhlaq wa thiqati billahi azza wa jalla. Kata Abah bahwa hati yang indah itu harus dihiasi. Maka hiasan hati yang pertama adalah bitauhid, dengan tauhid. Hiasan hati yang kedua adalah akhlak. Hiasan hati yang ketiga adalah keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zinatul qalbi artinya hiasan hati, maksudnya yang membuat hati orang itu indah, hidup, bercahaya. Siapa contohnya? Ya guru kita pengarsa Abah. Abah mengajarkan kepada kita semua seperti beliau. Yang beliau telah mendapatkan pelajaran dari gurunya beliau sampai seterusnya. Maka hati ini perlu dihias. Jangan sampai kita hanya menghias fisik saja, lupa menghias kolbu kita, lupa menghiasi hati kita. Dengan apa dihiasi? Yang pertama bitauhid, dengan tauhid. Artinya apa? Hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Kalau bicara tauhid, kalau bicara bahwa Allah itu esa, satu, semua orang tahu bahwa Allah itu satu. Tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu hatinya hanya bergantung kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang bisa mentauhidkan di dalam dirinya bahwa Allah satu, otomatis mendapatkan, kalau istilah zaman sekarang, inner stability, ketenangan batin. Orang-orang yang dia hatinya dihiasi bahwa Allah satu, Allah segala-galanya, Allah semuanya, Allah selamanya, mendapatkan tadi ketenangan batin. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mempunyai konsep ini, maka terjadi ketidaktenangan batin. Maka kalimat Abah luar biasa mengajarkan kepada kita semua. Sebuah kalimat yang luar biasa. Allah segalanya, semuanya, selamanya. Ini tauhid gitu. Seperti dalam riwayat-riwayat para sahabat seperti Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Dalam keadaan apapun tetap ahad. Walaupun dipaksa untuk tidak beriman kepada Rasulullah, kepada Tuhannya Nabi Muhammad, tetap ahad. Walaupun ditarik, disiksa di padang pasir, tetap ahad. Walaupun dijemur di padang pasir yang sangat panas untuk berpindah, tetap ahad. Walaupun digencet dengan batu yang besar, tetap ahad. Itulah tauhid. Jadi indah ketika hati terhiasi dengan tauhid, bahwa Allah satu-satunya tempat bergantung. Terjadi ketidakmelekatan kepada selain Allah. Kemelekatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melekat kepada selain Allah, ya tadi, ketergantungan kita kepada hal-hal banyak. Nah, ini peringatan buat kita semua, termasuk saya. Jadi Abah mengajarkan kita hanya melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemelekatan kita kepada harta. Kita punya harta tapi tidak boleh melekat. Kita punya kekuasaan tetapi tidak boleh melekat. Kita punya kepintaran tetapi tidak boleh melekat. Kita punya otoritas, jabatan,
ya tidak apa-apa, tapi tidak boleh melekat. Hati ini kemelekatannya hanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun fisik kita, tubuh kita melekat dengan hal-hal lain, tapi hati kita terbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diajarkan oleh guru gitu. Karena kalau kemelekatan kita kuat kepada selain Allah, maka tadi ketergantungan. Zaman dulu mungkin zaman saya ingat bagaimana orang biar kuat melekatlah dengan jimat. Dikasih jimat oleh seseorang guru misalkan atau orang tua, nih kamu bawa masukkan dompet kemana-mana. Nah, merasa hebat, merasa tenang ketika ada jimat ya. Jimat itu tulisan-tulisan wafak yang ada di kertas gitu. Zaman dulu tren betul gitu ya. Nah, masukkan ke dompet atau diikat pinggang atau dibawa kemana-mana, dia merasa hebat, kuat. Tetapi ketika dia mau berangkat, ternyata dompetnya ketinggal di rumah. Wah, dia panik karena merasa tidak ada power, tidak ada ketenangan, tidak ada kekuatan. Nah, itulah kemelekatan kepada jimat tadi atau hal-hal lain. Ada yang kemelekatan kepada keris, ada yang kemelekatan kepada misalkan tombak apa segala macam atau benda-benda tertentu. Karena kita dulu diajarkan animisme, dinamisme begitu. Bagaimana kepercayaan kepada benda-benda, kepada roh-roh begitu. Nah, sekarang sudah mulai bergeser. Ternyata kemelekatannya sifatnya lebih ke materialistik. Kemelekatan kepada hal-hal yang membuat nyaman secara fisik. Kemelekatan kendaraan, kemelekatan otoritas kekuasaan akan dihormati ketika menunjukkan identitas bahwa saya siapa, ketua apa, pimpinan apa, dari organisasi apa. Tetapi ketika tidak memakai itu, dia merasa tadi tidak tenang. Nah, berarti kemelekatan itu masih ada, tapi sifatnya bergeser sudah. Nah, itu semua boleh kalau menurut saya. Tetapi kemelekatan hati itu yang tidak boleh. Karena semua titipan Allah. Kemelekatan kita diajarkan oleh Abah adalah tadi hanya melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah itu untuk bagaimana kita hanya Allah, fokus kepada Allah, tauhid. Nah, maka tiada lain kalau orang ingin belajar tauhid, ya mesti talqin zikir, mesti belajar tasawuf, mesti belajar thoriqoh, mesti punya metode, mesti punya pembimbing. Di luaran sana banyak orang cara bagaimana kemelekatan kepada Allah, tapi nggak mudah. Untuk hanya bergantung kepada Allah nggak mudah. Nah, solusinya adalah tentu kita mesti tadi latihan terus, proses riyadhah, kita mesti punya alatnya zikirnya. Zikirnya mesti punya metode. Tidak hanya itu, mesti punya bimbingan seorang guru. Nah, itu baru. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah, kita semua sudah punya cara bagaimana kita menghiasi hati dengan tauhid, bitauhid. Yaitu tadi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Abah di dalam kitab Fadlul Syuhur, hiasan kolbu yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu perilaku. Jadi kita ini mesti berakhlak. Hiasi kolbu dengan perilaku-perilaku fisik kita, perkataan kita, perbuatan kita, semua yang nampak dilihat orang. Kita lihat pengersa Abah guru kita, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Kalau si Abdul Qadir, akhlaknya kita lihat dari mana? Dari Manqobah. Kisah-kisah yang diriwayatkan, kisah-kisah yang diceritakan, yang dibacakan, itu akhlak. Baik akhlak yang sifatnya hablum minallah, atau akhlak kepada hablum minannas, atau akhlak yang sifatnya hablum minal alam. Kepada Allah tentu disitulah ada kejujuran, di situ ada bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, ibadah. Dengan manusia ada kejujuran, ada menjaga sosial, menghargai orang yang lebih tinggi daripada kita, baik ilmu, baik harta, baik posisi jabatan, dan lain sebagainya. Menghargai yang di bawah kita, apapun yang di bawah kita, mungkin finansialnya, mungkin ilmunya,
mungkin derajatnya, jabatannya, pekerjaannya, kita hargai. Kita bersama-sama toleransi dengan sesama kita yang sederajat. Itu akhlak. Apalagi di dalam tanbih harus menyayangi orang yang membencimu. Wah, itu akhlak betul. Gitu. Jadi, bagaimana akhlak seorang guru? Kalau kita masih sakit hati ketika ada netizen yang tidak suka dengan kita. Ada yang memposting, ada yang merekayasa, membuat editan-editan video yang tidak jelas. Kita masih sakit hati. Aba awas, makomnya sudah tadi. Menyayangi orang yang membenci. Karena berbahaya. Karena secara psikologis, ketika orang membenci, itu terjadi racun. Racun dalam dirinya. Gitu. Saya ingat bagaimana ketika dulu Profesor Priyatno cerita bahwa di satu penelitian ada orang yang benci betul sama orang, kemudian dia meludah, kemudian ludah itu diambil dan disuntikkan kepada serangga, lama-lama serangganya mati. Diteliti ternyata kenapa serangga mati? Karena kena racun. Racun dari mana? Dari air ludah. Air ludah siapa? Air ludah orang yang penuh dengan kebencian. Kebayang kalau seandainya orang benci sama seseorang, hakikatnya dia sedang meracuni dirinya. Maka mesti sayang gitu. Jadi kalau ada orang yang benci sama kita, kita mesti sayang. Kenapa? Dirinya sedang meracuni dirinya gitu. Kebenciannya sedang meracuni dirinya. Makanya penyakit psikosomatisnya muncul, penyakit fisik yang sumbernya dari pikiran kebencian. Nah, maka disitulah akhlak gitu. Abah mengajarkan kepada kita semua, Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Aus mengajarkan kepada kita semua harus menyayangi orang yang benci kepadamu. Ini akhlak. Nah, ini berlaku untuk siapa? Ya untuk kita semua termasuk saya. Kita introspeksi, refleksi, masih begitu gitu ya. Nah, berarti kurang apa? Kurang zikirnya. Nah, jadi hiasan hati yang kedua adalah akhlak gitu. Akhlak itu tadi hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Kepada alam. Jangan sampai merusak begitu kan. Sekarang sudah bagaimana ekologi kita, sungai kita ya, lingkungan kita. Kita mulai dari sampah, misalkan manakib. Mestinya kalau manakib itu bertanggung jawab terhadap sampahnya. Apalagi manakib di sirna rasa. Jangan sampai kita meninggalkan sampah. Ketika kita bersampah ya udah, tidak ada tempat sampah, kita bawa sampahnya. Kita amankan sampai bertemu sampah, tempat sampah. Misalkan, ini contoh akhlak kepada alam. Belum lagi kepada Abah Anom mendirikan irigasi, sungai. Masya Allah, akhlak-akhlak beliau itu. Abah Aus sangat bersih kepada dirinya, kepada fisiknya, kepada baju-bajunya untuk beribadah. Bagaimana menjaga sinar rasa agar tidak dibangun. Dulu ada cerita di Sinarasa mau dibangun kandang-kandang ayam oleh pengusaha yang bekerja sama dengan masyarakat. Kebayang kalau seluruh Gunung Sawal isinya kandang-kandang ayam. Maka disitulah Abah menjaga kelestarian alam dengan tidak meridoinya, maka tidak terjadi masyarakat ikut kepada Abah. Nah itulah ikhwan akhwat dan kita semua bahwa hiasan hati itu agar hati menjadi indah. Yang pertama dengan bitauhid, yang kedua dengan akhlak, yang ketiga adalah dengan apa? Wathiqati. Wathiqati billah. Kepercayaan kepada Allah. Trust total pada Allah. Wah, bahasanya trust total, yakin gitu. Trust total kepada Allah. Kalau orang belum percaya kepada Allah, ya kata Abah kan, masih ada bingung gitu. Maka kata Abah, jangan ada bingung, jangan ada cemas gitu. Jadi kalau masih ada bingung, berarti apa? Trust total kepada Allahnya belum terjadi dalam diri kita gitu. Ya termasuk saya gitu. Kalau Abah sudah trust total kepada Allah, udah thiqah, maka tidak ada bingung. Ya kalau kita masih bingung ya, kira-kira besok sudah overthinking gitu. Apa yang terjadi, bagaimana, nanti bagaimana masa depan anak kita, segala macam, diri kita, makan, minum, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu semuanya adalah manusiawi.
Tetapi di sini Abah mengajarkan kepada kita semua untuk fiqh di situ. Ya, pelan-pelan dengan kemampuan kita. Minimal kita sudah punya konsep, minimal kita punya tujuan, minimal kita tahu bahwa orang yang fiqh itu yang sadaya daya, trust total kepada Allah, Allah segalanya, maka dia akan tenang hatinya. Muncul tadi inner stability, ketenangan batin dalam hidup kita gitu. Maka menjaga kewarasan itu menjadi penting gitu. Sekarang kan banyak orang hanya menjaga bagaimana fisiknya sehat. Itu bagus. Tapi kita tambah kewarasan mental kita. Jangan sampai mental kita dirusak oleh informasi yang tidak bagus. Bagaimana mental kita dipengaruhi oleh bacaan-bacaan, tontonan-tontonan, status-status WA teman saudara kita gitu ya. Sehingga rusak mentalnya. Kenapa? Karena dia trust kepada hal-hal lain selain Allah. Nah, Abah mengajarkan kepada kita semua ya tadi untuk fiqh gitu. Hati kita fiqh. Percaya hanya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, untuk hiasan hati agar kita bitauhid wal akhlak wal fiqh, agar hati kita tauhid hanya Allah satu-satunya, agar kita berakhlaknya baik, agar kita yakin tas kepada Allah tiada lain. Ini gak mudah, susah gitu. Maka apa? Karena susah, karena sulit, karena tidak mudah, kita mesti butuh yang namanya alat. Kita butuh namanya riyadhah. Kita butuh namanya proses latihan. Dengan cara apa? Zikir. Tapi zikirnya tidak sembarang zikir. Harus punya metodologi, metode, cara, teknik, langkah-langkah. Tidak hanya zikir yang seperti, mohon maaf, hanya disampaikan dengan cara ya tanpa bimbingan. Walaupun sama-sama la ilaha illallah, kalau tidak punya metode ya seperti burung beo gitu. Atau anak kecil yang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi yang untuk mendapatkan kita bitauhid wal akhlak wasiqoh, yaitu dengan cara kita selain punya zikirnya ada metodenya. Semua orang tahu, saya yakin, bahwa la ilaha illallah itu afdolu. Tapi persoalannya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini yang hanya tidak punya metode dan punya metode. Metode itu cara. Cara itu apa? Torikoh. Jadi kalau kita tadi, saya sering katakan, kalau kita mencuci baju, mesti punya cara. Kalau kita mencuci baju, mesti punya metode. Apa bahasa Arabnya metode dan cara? Torikoh. Berarti apa? Untuk mencuci baju harus punya torikoh. Nah sekarang ke hati. Untuk mencuci kolbu dengan cara apa? Ya harus ada caranya. Mencuci kolbu harus ada apa? Ada metodenya. Kalau bahasa Arabnya apa? Mencuci hati dengan cara ada torikohnya. Baju saja punya cara, punya metode, punya torikoh. Apalagi membersihkan hati tentu punya cara, punya metode, dan punya torikoh. Gitu. Cuman meaning daripada torikoh itu kadang ya tidak diterima dengan baik. Karena ya tadi banyak orang yang merusak pemaknaan terhadap torikoh, tasawuf. Sehingga orang menjadi tidak suka. Padahal itu hanya bahasa Arab, hanya metode. Kenapa dengan metode dan cara kita tidak negatif gitu ya? Ya sudah, berarti caranya adalah zikir. Kita mesti punya metode. Kalau begitu, caranya begitu. Seperti Abah membolehkan ketika orang tidak suka dengan talqin zikir, Abah mengatakan ijazah zikir. Orang suka. Seperti saya di Cirebon ketika bilang, yuk talqin zikir, orang pada kaget. Tapi ketika siapa yang mau mendapatkan ijazah zikir, orang pada mau. Kenapa? Karena dia mengatakan dengan ijazah itu mendapat satu amalan yang luar biasa untuk kepentingan dia. Karena terbiasa mendapat wirid-wirid seperti itu. Jadi kalimat talqin meaningnya, maknanya udah negatif dalam pikiran orang-orang. Karena di framing oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ketika ganti ijazah, ternyata ijazah itu bagus. Padahal sama saja ijazah zikir la ilallah dengan talqin la ilallah, seperti itu dalam konteks lain. Nah maka Bapak Ibu, untuk bagaimana hiasan hati kita bagus dengan tauhid, akhlak, dan kepercayaan kepada Allah, trust, yakin, maka mesti punya zikir, ada alatnya, riyadhah, mesti punya metodenya, dan metode alat ada, tentu harus ada pembimbing.
Jangan sampai punya alatnya la ilaha illallah, metodenya Qadiriyah Naqsyabandiyah, tapi tidak ada pembimbing. Nah, bahaya. Nah, maka disinilah ada pembimbing. Kita semua melanjutkan kepada 37, melanjutkan daripada pengersa Aba Anom kepada Aba Aos. Dengan kita melanjutkan bimbingan kepada Aba Aos, hakikatnya kita dibimbing oleh Aba Anom. Hakikatnya dibimbing oleh Aba Sepuh sampai seterusnya. Tidak ada pemisahan, bukan pilihan Abah Anom atau Abah Aos, bukan. Justru ini jalur seperti keran, keran satu, keran dua, keran tiga. Untuk mendapatkan keran yang ketiga tujuh, karomah barokahnya, kita melalui keran yang ketiga delapan, dan seterusnya. Kalau enggak ya putus, airnya enggak sampai ke kita, karena kerannya sudah berganti. Gitu. Nah, jadi limpahan faid gitu, limpahan keberkahan, keberlimpahan itu akan didapatkan ketika melalui tadi keran. Kalau Abah Awas pernah mencontohkan ember satu, ember 2, ember 3. Gimana kita mau mendapatkan isi air yang ke kita kalau seandainya embernya terputus, kerannya tidak masuk ke ember yang kedua. Ember satu penuh masuk ke ember 2. Ember 2 yang penuh masuk ke 3. Seterusnya ember eh, 37 penuh masuk ke 38, masuk ke kita semua. Nah, itulah ilustrasi-ilustrasi untuk mempermudah kita bahwa pentingnya kita punya guru, pentingnya kita punya metode. Cara zikirnya ingat, kita sudah berganti kepada cara zikir Abah Sepuh dengan cara menggerakkan badan kita kanan kiri seperti itu. Karena berbeda masanya, guru lebih tahu. Kemudian punya zikirnya. Itu semua dalam rangka apa? Hiasan hati kita dengan tauhid, dengan akhlak, dan memunculkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya semuanya selamanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi